Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel gue, Jejak Kalimat Ruli. Oke, gue bakalan ngebahas tentang corona lagi hari ini. Di tengah kondisi yang seperti sekarang, mencapai hampir 15.000 kasus positif yang ada di Indonesia, maka tidak lain kita hanya bisa berdoa agar bisa kembali hidup normal. Tapi di sini gue bakalan ngebahas tentang hidup setelah corona. Jadi apa yang harusnya kita lakukan sekarang gitu ya. Kalau kita lihat kondisi yang sekarang itu banyak banget, hampir dari seluruh elemen masyarakat itu terpuruk, hampir jatuh. Bahkan korporasi-korporasi, bisnis-bisnis besar itu semuanya sudah mulai kelihatan gitu ya guys ya. Kelihatan dia tuh pengen jatuhnya gitu. Bukan jatuh juga sih sebenarnya, tapi sudah mulai menurun. Perusahaan-perusahaan, bisnis-bisnis. Bahkan kalau teman-teman ngelihat akhir-akhir ini tuh mulai viral gitu foto yang mana itu ada karyawan KFC, dia bikin booth gitu ya di pinggir jalan sampai gitu. Ini perusahaan besar loh, KFC, yang dia bakal kedepannya tuh seharusnya bisa meningkat gitu. Tapi sekarang kalau kita lihat KFC bahkan sampai jualan di pinggir jalan. Nah, jadi kalau kita lihat kondisi seperti ini sudah sangat krisis banget. Kalau kita lihat juga di kondisi ekonomi Indonesia yang sekarang, tapi di sini gue mau disclaimer dulu, gue juga bukan ahli dalam membahas tentang ekonomi sih. Tapi ini cuma opini. Jadi kawan-kawan di sini kalau ibaratnya gue ada salah, jadi silahkan koreksi gue ya nanti di kolom komentar. Dan kalau ada yang pengen ditanyain juga dan pengen kita diskusiin atau nanti bakalan kita bahas lagi ke depannya, silahkan komen aja juga di bawah. Jadi gini guys, gue mau ngebahas tentang masalah sampai-sampai KFC ini bisa jualan gitu ya, jualan di pinggir jalan. Kalau kita lihat gitu ya, KFC ini adalah suatu perusahaan yang besar dan juga perusahaan yang bisa dibilang sudah hampir ada di seluruh dunia. Jadi hampir nggak mungkin gitu ya kalau bisnis yang sebesar ini tuh jatuh. Tapi setelah corona ini, kalau kita lihat ternyata hal-hal yang demikian itu tiba-tiba bisa terjadi. Hal-hal yang di luar nalar kita, hal-hal yang di luar pikiran kita, akhirnya dia bisa terjadi. Otomatis kan kalau kita lihat lagi ke depannya bukan cuma KFC. Jadi kalau bisa memungkinkan bahkan kayak Hypermart, terus Megaton Square, mall-mall kan juga udah tutup, padahal itu mall-mall besar gitu. Tapi kalau karena kondisi yang seperti ini, akhirnya kita bisa melihat gitu bahwa sebenarnya bisnis-bisnis yang sudah dibangun sedemikian rupa, yang kalau dibilang itu hampir nggak bisa runtuh, tapi karena corona ini bisa dilihat menurun banget guys. Jadi di sini yang menurun itu bukan cuma UKM masyarakat kecil gitu ya, tapi juga bisnis-bisnis yang besar itu bahkan juga bisa menurun aset omsetnya. Dan juga perusahaan-perusahaan, pabrik-pabrik juga mulai kita lihat ya, mulai ada yang mem-PHK karyawannya karena hampir tidak bisa bekerja dengan optimal lagi pabriknya gitu ya. Dan juga kalau kita lihat karyawan-karyawan mungkin juga sudah mulai kelihatan sih lesunya gitu. Mungkin karyawan yang cuma bisa dapat gaji bulanan, kemudian kalau dia nggak ada bisnis ya otomatis dia juga menjerit gitu ya di tengah kondisi seperti ini. Karena yang semuanya serba work from home, school from home, otomatis kan memakan banyak seperti kuota, terus juga listrik dan sumber makanan juga. Misalkan karena terlalu sering di rumah tuh otomatis juga orang bakalan sering makan, itu pasti sih guys. Jadi karena dia nggak tahu lagi bagaimana gitu ya, otomatis orang-orang itu ya bakalan kekikis juga gitu. Walaupun dari rumah aja, cuma kedepannya ini memang krisis. Kita bakalan menghadapi hal-hal yang demikian kalau secara pandangan gue sih gitu. Tapi semoga dengan segala langkah-langkah yang pemerintah ambil itu bisa membangun optimisme masyarakat bahwa kita juga harus bisa berjuang untuk menghadapi krisis ke depan. Contohnya kayak presiden juga kan akhir-akhir ini kita udah tahu juga dia bikin kartu prakerja. Nah, kemudian satu lagi, kalau di kota gue nih yang di Kalimantan ini di Palangkaraya, gubernur gue tuh udah nyediain hampir dari 900 hektar lahan untuk menghadapi krisis. Jadi bakalan disediain petani, kemudian para ahli, dosen-dosen dari Universitas Palangkaraya. Itu kemarin gue dapat infonya. Jadi dia bakalan membangun para petani untuk bercocok tanam dalam menghadapi krisis ini. Karena kita kan nggak tahu ke depannya gitu ya guys ya. Karena ke depannya ini kita bakalan menghadapi hal-hal apa, terus menghadapi hal-hal yang bagaimana, kita kan nggak bakalan tahu. Tapi di sini bagaimana kita bisa mengambil peran gitu ya
supaya kita tuh ya nggak cuma sekedar jadi penonton aja, tapi kita juga sebagai jadi pemain. Harapannya itu ya kawan-kawan di sini juga bisa ikut dalam andil menyuarakan hak-hak yang sebenarnya harus kita suarakan gitu. Jadi kedepannya mungkin kita bisa contohnya kayak bercocok tanam, back to nature. Habis itu kita bisa bikin karya-karya sendiri, contohnya bikin channel YouTube. Ya walaupun kita tahu kalau channel YouTube ini ya harus dikembangin gitu ya, nggak sembarangan. Gue juga masih belajar sih, apalagi yang seperti ini nih, membangun channel YouTube ini kan nggak gampang. Dilihatnya memang mudah sih, orang tinggal bikin video, take, edit, kemudian upload gitu. Tapi ya nggak semua orang suka dengan konten YouTube. Jadi kita tuh memang juga harus memikirkan. Tapi dari segi ini dapat hikmahnya sih, kita jadi lebih kreatif, kemudian kita jadi lebih produktif di dalam rumah, memikirkan hal-hal yang baik, terus kita bisa membuat karya gitu ya. Pokoknya ke depannya itu sekarang ini kita berada di titik yang sama. Karena hal-hal yang demikian itu pasti bakalan dialami oleh setiap orang pada masanya. Contohnya yang mungkin yang kemarin-kemarin dia di rumah aja udah mulai terbiasa gitu ya. Tapi semakin kesini kalau dilihat lagi, orang-orang itu ya semakin yang walaupun dia mampu gitu ya, dia nggak bakalan tetap bisa bertahan aja gitu di rumah terus. Tapi kedepannya juga dia bakalan mikirin gimana sih ini kedepannya gue hidup gitu ya. Terus juga kedepannya pengennya ya kita jangan sampai nggak ada apa-apanya gitu. Harapannya sih kawan-kawan juga harus bisa mengambil peran di sini ya. Jadi jangan sampai kita hanya sekedar diam aja, walaupun kita sedang di rumah aja, tapi jangan juga kita diam aja. Di rumah aja itu ya saatnya kita membuktikan bahwa kita ini punya potensi dalam diri. Jadi nggak sekedar yang hanya ikut-ikutan orang, kemudian yang dulunya mungkin sudah memikirkan konsep-konsep dalam berkarya, ya sekarang saatnya itu kita kembangkan dan kita maksimalkan. Jangan ada lagi kata-kata nanti dulu. Kalau bisa disegerakan dari sekarang, karena kita nggak bakalan tahu kondisi kedepannya. Yang bisa kita lakukan sekarang ya cuma bisa bertahan dan terus berjuang, berpikir positif agar kedepannya kita ini nggak jadi orang yang sia-sia. Harapannya sih gitu. Jadi kawan-kawan semua tolong segera bikin karyanya lah dari rumah gitu. Kemudian bikin apa gitu yang bisa membangun optimisme masyarakat. Karena kita bakalan hidup di masa yang berbeda. Kedepannya kita bakalan menjadi orang-orang yang terbiasa dengan kreatif kalau kita sudah mulai menekuni hal-hal itu di rumah aja. Jadi kedepannya kita nggak ada lagi tuh yang kalau keluar kemana gitu ya, nggak mikirin hal-hal yang produktif. Tapi kita sekarang nanti kedepannya kalau kita udah mulai terbiasa dan kita tekuni di rumah aja dengan hal-hal yang kreatif dan produktif, otomatis nanti kita berjalan ke depannya itu bakalan membangun hal-hal yang lebih baru gitu ya. Dapat inspirasi yang lebih fenomenal lagi lah intinya gitu. Kemudian ke depannya jangan ada lagi kita saling menyindir, saling menjelekkan, saling menjatuhkan, itu udahlah, kita udah cukupi gitu ya. Sekarang itu waktunya ya kita saling bekerja sama, bertumpu harap kepada Yang Maha Kuasa. Kemudian dari hasil yang kita tempa sekarang, semoga itu bisa menjadi bekal untuk kita ke depannya, supaya kita bisa juga hidup dengan keadaan yang lebih baik. Contohnya kayak sekarang gitu ya, kita mungkin udah mulai bingung mau ngapain aja sih di rumah gitu ya. Pekerjaan sudah mulai rumit, kemudian sekolah anak-anak yang mungkin juga sudah mulai ribet, dan pokoknya segala macam keruwetan karena sudah terlalu lama di rumah aja ini ya. Jadi harapannya itu ke depan kawan-kawan juga harus bisa ambil peran di sini. Jadi jangan hanya sekedar diam. Contohnya kayak gue gitu ya, bikin YouTube. Jadi ini cuma sekedar sharing aja sih. Jadi semoga kawan-kawan yang menonton sampai video ini berakhir bisa dapat ambil kesimpulan sih ya. Walaupun ini juga agak kesana kemari ngelantur, tapi ya semoga ada manfaatnya lah. Walaupun di sini gue ngomongnya masih terbata-bata dan ngelantur kesana kemari, tapi
gue tahu kok teman-teman ini pada pinter-pinter semuanya, jadi kalau setelah nonton ini bisa memfilter mana yang harus kita ambil dan mana yang harus kita jalani gitu. Dan dari omongan gue ini juga nggak sepenuhnya ini benar gitu ya, jadi kalau ada yang salah bisa dikoreksi di kolom komentar. Kemudian kalau ada yang pengen kita bahas lagi ke depannya silahkan komen juga. Harapannya ke depan semoga kita bisa menjalani hidup lagi dengan normal dan gak ada lagi hal-hal yang mengganggu kita dalam berkarya gitu ya. Jadi sekarang pokoknya kita fokus aja untuk sama-sama mempersiapkan hidup setelah corona, life after covid gitu. Jadi itu aja yang pengen gue sampaikan guys, yang mau gue sharing ke teman-teman. Harapannya ini semua menjadi hal yang bisa membuka pikiran kita semua, membuka wawasan kita semua untuk kedepannya bagaimana sih menghadapi hidup after corona ini gitu ya. Jadi itu aja guys, jangan lupa like, comment, and subscribe. Share kalau ini merasa bermanfaat bagi kalian. Terima kasih yang udah nonton sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.